Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 62. Di awal video ini, beberapa saat kemudian, dikala jiwa-jiwa yang lelah beristirahat dalam kesunyian malam, suara erangan demi erangan terdengar bersahut-sahutan dari halaman sebuah bangunan. Di mana di saat Abasim menghukum para bawahan anak buah Bobby dengan menyuruh mereka mengangkat sebuah batu besar, Joka sendiri terus menghajar Bobby tanpa jeda sama sekali. Ya, berhenti! Aku salah! Tolong! Ampuni aku! Tolong berhenti! Lalu, tanpa pendulikan si Bobby yang masih dihajar tanpa ampun, Abasim yang berniat menjadikannya sebagai contoh untuk para bawahannya pun yang sedang dihukum berkata, "Kalian tak mau berakhir seperti dia kan? Jadi dengar dan lihatlah baik-baik, mengerti?" Dengan serentak, para preman bawahan Bobby yang pasrah pun membalas, "Baik, siap, Mama." Kemudian, saat para preman bawahan Bobby hanya bisa menangis menatap nasibnya, Abasim tersenyum puas berpikir, dengan kemampuan tuan muda, dia biasa saja dengan mudah memotong para bajingan ini menjadi dua. Meskipun dia berkata ingin menghabisi mereka saat merah tadi, dia tetap menahan diri agar tidak menghabisi mereka dengan sebaik mungkin. Meskipun dia dari bandit Union, dia tak bisa lolos dari garis keturunan faksi ortodok dirinya. Ya, aku rasa mengendalikan kekuatan untuk membuat mereka tetap sadar itu merupakan sebuah kelebihan. Aku sudah pernah merasakan pukulan itu sebelumnya. Si botak itu pasti berharap untuk mati saja. Dan tepat seperti dugaan Abasim, si Bobby yang tak tahan dihajar terus-menerus seperti itu pun berteriak, "Tolong berhenti, habisi saja aku!" Kemudian bersamaan dengan Joka yang berhenti menghajar si Bobby, Pung Yoncho yang telah memperban luka-lukanya pun menenangkan istrinya yang nampak sangat khawatir dengan keadaannya. "Aku tidak apa-apa, yang terlalu khawatir. Aku bersyukur bisa melukmu seperti ini lagi." Melihat kehangatan di antara mereka, Tak Gomyung pun menepuk kepala Joka di sampingnya berkata, "Hei Joka, aku benar-benar mengira kalau gadis dari surga telah turun padaku." Joka pun tertawa meliriknya membalas, "Apa kau pikir aku secantik itu?" Tak Gomyung menimpali, "Tentu, kalau kau seorang wanita, aku pasti akan langsung mendekatimu. Ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya terjadi? Kalau kau dan Patuasim ada di sini, lalu siapa yang menjaga persembunyiannya?" Joka pun menjelaskan, "Ya, mereka baik-baik saja tanpa kita sekarang. Aku juga sudah agak bosan. Aku mulai penasaran dengan dunia di luar persembunyian. Jadi, aku memulai perjalananku ke dunia Murim bersama Patuasim. Lalu, tiba-tiba aku teringat dengan para Hyungnim yang sudah turun dari gunung. Jadi, aku buru-buru pergi ke Kaifeng dan sepertinya itu sepadan." Mendengar penjelasannya, Tak Gomyung yang merasa lega pun menegaskan, "Benar-benar ya, surga berada di pihak kita. Berkatmu, aku berhasil selamat. Terima kasih ya, Joka." Joka melanjutkan, "Jangan dipikirkan, aku sudah bersyukur kami selamat, Hyungnim." Sementara itu, berkebalikan dengan momen hangat mereka, di pinggiran hutan dekat Kaifeng, nampak Abasim yang tengah menjalankan tugasnya, di mana ia menanyai Bobby setelah mengurus para bawahannya. "Dilihat dari penampilan dan pergerakanmu, kau berasal dari kelompok assassin yang mempraktikkan seni bela diri sekte Chaos. Dari apa yang ku tahu, assassin tak akan pernah bertindak tanpa alasan. Dendam itu pasti hanyalah alibi. Siapa yang memberikan kalian perintah? Sebaiknya kau jujur. Tak seperti tuan muda, aku sama sekali tak berniat untuk membiarkanmu begitu saja." Mendengar hal itu, Bobby yang nampak babak belur pun bertanya, "Bagaimana kabar yang lain? Kau membawa mereka lebih dulu bukan?" Abasim melanjutkan, "Aku juga menanyakan hal yang sama pada mereka, tapi mereka semua menolak untuk menjawab. Sayangnya, aku tak punya banyak kesabaran." Seketika itu juga, Bobby yang mengerti maksudnya pun menekankan, Kau tak berniat menghabisi mereka semua kan? Bajingan, apa kau tidak takut akan menjadi target dari sebuah kelompok assassin? Mulai sekarang, hidupmu akan sengsara. Nyamu akan diincar,
dihantui oleh assassin dan ancaman sampai napas terakhir. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Abah Sim pun mengayunkan pedangnya sembari berkata, "Aku cukup yakin. Aku sudah bilang kalau aku tidak punya banyak kesabaran kan?" Tentu saja, hal itu membuat Bobby terasa kaget berpikir, "Wah, cepat. Aku bahkan tak bisa melihat ayunan pedangnya menyentuh tanah. Orang ini juga merupakan orang yang hebat." Saat Bobby berpikir seperti itu, Abah Sim yang sengaja mengayunkan pedangnya tepat di antara jari-jari Bobby pun menuturkan, "Oh wah, aku cuma berniat untuk memotong satu jari. Pasti karena penglihatanku yang buruk di malam hari. Itu semakin memburuk karena usiaku yang semakin maafkan aku. Sepertinya aku cuma berakhir menakut-nakutimu. Kali ini aku akan memotongmu dengan sempurna. Jadi bertahanlah ya." Mendengar perkataannya, Bobby yang kini gemetar hebat karena ketakutan pun berkata, Semuanya, aku akan memberitahumu semuanya. Tolong, ampuni aku mohon." Beberapa saat kemudian, di sebuah rumah di wilayah Kaifeng, nampak seorang pria yang begitu emosi setelah mendengar laporan dari pelayannya. "Apa? Gagal katamu? Bukankah mereka seharusnya adalah kelompok assassin terbaik di Kaifeng?" Pelayannya yang ketakutan pun berkata, "Benar, itulah yang baru saya dengar. Saya juga tak melihat secara langsung. Jadi, saya minta maaf." Seketika itu juga, pria itu pun menggebrak meja berteriak, "Aku sudah membayar mereka 30 ribu nyang. Tapi mereka bahkan tak mampu melenyapkan kedua penjaga itu. Kenapa bisa begitu? Mereka belum pernah gagal sebelumnya. Itu sebabnya aku menghabiskan harta sebanyak itu. Mereka juga bahkan gagal di rumah bordir. Memangnya Pung Yonco dan Tak Gomjong itu sehebat apa sih?" Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika mendengar suara Pung Yonco yang menembrak masuk bersama dengan Tak Gomjong untuk memastikan informasi dari Abah Sim. "Sepertinya kau kecewa aku mau selamat ya. Tak kusangka kau sebegitunya menginginkanku mati. Aku tak pernah membayangkannya, Jang Munho, pemilik pavilion Yonghe. Maukah kau menjelaskan situasi ini?" Meski awalnya pria bernama Jang Munho ini terkejut akan kemunculan Pung Yonco di sana, kekesalan yang dirasakannya karena kegagalan rencananya pun kembali mengambil alih tubuhnya. "Pung Yonco, sepertinya kau sudah tahu semuanya. Jadi, apa lagi yang perlu aku jelaskan?" Melihat sikapnya yang seperti itu, Tak Gomjong yang ikut merasa kesal langsung meneriakinya, "Bajingan kau! Bisa-bisanya kau tidak tahu malu itu. Kau berusaha mencuri istri orang lain dengan membayar seorang assassin. Kau lebih buruk dibandingkan di binatang." Seketika itu juga, Jang Munho yang tak terima dengan hinaannya pun balas berteriak, "Aku berusaha mencurinya? Hah, jangan bercanda. Kalau memang ada yang terjadi, akulah yang sudah dicuri. Pung Yonco, kau pikir kau itu layak mendapatkan dia? Tidak, kau tidak mempunyai hak kualifikasi untuk menjadi suaminya. 5 tahun lalu, pada hari di mana kau melakukan tindak kejahatan itu, kau minta padaku untuk menjaga keluargamu. Tapi saat aku tiba di sana, dia sudah hamil dan sekarat sambil menggendong seorang bayi di tangannya. Aku bersumpah untuk melindunginya dan juga anak-anaknya. Aku bahkan memberikan mereka siapapun yang mereka mungkin mau, supaya mereka tak merasa iri dengan yang lain. Tapi dia terlalu baik untuk orang sepertimu. Aku menunggu dengan sabar hingga dia membuka hatinya padaku. Dan aku bersumpah dengan diriku sendiri bahwa aku akan membuatnya jadi lebih bahagia lagi. Tapi kemudian, kau tiba-tiba saja datang dan muncul entah dari mana, berpura-pura menjadi seorang ayah. Bagaimana bisa aku tidak sangat marah? Hah? Kau adalah seorang kriminal yang meninggalkan keluarganya. Kenapa kau kembali ke sini? Kau tak pantas mempunyai mereka, itu bangsat." Mendengar semua hal itu, Tak Gomjong yang merasa jika semua itu adalah salahnya Jang Munho sendiri menegaskan, "Dasar bajingan gila. Kau sendiri yang main jatuh cinta saja sedang tersesat di dalam fantasimu sendiri. Kau sudah benar-benar gila, sialan." Dan meski kau berkata begitu, Yungnim tak pernah melupakan keluarganya. Bahkan tidak untuk satu hari sejak dia pergi sekalipun. Karena obsesimu terhadap istri orang lain, kau membayar sekelompok assassin dan menyeretku ke dalam gerbang alam kubur. Aku rasa itu memberiku hak untuk memotong kepalamu. Namun, di saat Tak Gomjong sudah bersiap dengan pedangnya, Pung Yonco yang tadi diam saja tiba-tiba berkata,
Biarkan saja Gomyung. Tentu saja, apa yang dikatakannya membuat Gomyung berbalik bertanya. Hyungnim, apa yang kau katakan? Apa kau sudah lupa bagaimana jika kita nyaris mati karena dia? Pung Yeonjo yang merasa jika dirinya juga memang bersalah di beberapa hal menjelaskan. Tidak semua yang dia jelaskan itu salah. Aku benar-benar bersyukur kau sudah menjaga keluargaku saat aku pergi. Aku berat membayar hutang itu bagaimanapun caranya, meskipun aku harus kehilangan nyawaku sendiri. Tapi setelah hari ini, aku tak lagi menganggap diriku punya hutang padamu. Mulai saat ini, kalau aku melihatmu lagi, ingatlah bahwa aku tak akan pernah memberikan ampun lagi padamu. Mendengar hal itu, Gomyung yang tidak setuju dengannya pun bertanya, Hyungnim, apakah benar-benar akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Namun, belum sempat Pung Yeonjo bisa menjawabnya. Jang Moon-ho yang tak terima diperlakukan seperti itu pun berteriak. Jangan bercanda. Orang yang seharusnya menghilang itu adalah kau. Apapun yang terjadi, aku akan merebut mereka kembali. Aku pasti akan membuat dia dan anak-anaknya kembali ke tanganku. Tentu saja, apa yang dikatakannya tak lagi bisa ditolerir oleh Pung Yeonjo. Hingga Pung Yeonjo pun langsung menebas kepalanya. Karena memikirkan dirinya tak bisa menemui istri dan anak-anaknya lagi, telah menghapus semua keraguan dari hati Pung Yeonjo. Dia kembali mengingat kebenaran yang dia pelajari selama hidupnya di persembunyian, yaitu hukum rimba. Memang benar, tak semua orang seperti dirinya. Karena kalau kau menunjukkan kelemahan, maka kau akan dilahap. Kalau kau menjadi lemah, kau tidak akan bisa melindungi apa-apa. Di saat yang sama, Jeokha yang diam-diam mengikutinya bersama Abasim, di mana ia bersembunyi untuk memperhatikan apa yang akan terjadi, berkata, Pak Tua, sepertinya tak ada hal buruk yang terjadi ya. Abasim membalas, benar, sudah kubilang tak perlu khawatir. Mereka itu asasin yang terkenal di Kaifeng. Pantas saja mereka kesusahan melawannya. Dengan seni bela diri yang mereka pelajari dari Tuan Muda, mana mungkin mereka berdua akan kalah dengan mudah kan? Jeokha yang masih merasa cemas menimpali. Lain ceritanya kalau masih ada banyak asasin lagi di luar sana. Mereka juga terluka parah. Ini berbahaya. Melihat sikapnya yang seperti itu, Abasim pun tersenyum menuturkan, Tuan Muda benar-benar memperlakukan saudara sumpahnya seperti keluarga. Begitulah keluarga. Ini pertama kalinya aku melihat Pung Yeonjo menebas seorang tanpa ragu. Jeokha yang juga merasakan hal yang sama berkata, benar, dia benar-benar berbeda dari seorang ayah yang cuma tetusan minum tanpa mengetulikan sekitar. Bahkan masih mengetahui anaknya sendiri sedang dihajar sampai sekarang. Tentu saja, apa yang dikatakan Jeokha membuat Abasim tak tahu harus berkata apa. Hingga Jeokha yang merasa aneh karena Abasim tiba-tiba diam pun bertanya, Hah? Kenapa kau tiba-tiba diam? Abasim merasa canggung pun berkata, Ya, susah untuk menyanggahnya, tapi rasanya juga akan salah kalau mau mengata-ngatainya. Jeokha pun membalas, Ya, sudahlah. Ngomong-ngomong, kenapa Pak Asim tak punya keluarga? Apa itu karena kau jelek? Abasim yang sontak merasa kesal pun menimpali. Apa? Aku memilih untuk tidak berkeluarga. Waktu zamanku dulu itu aku tuh pertampan tahu. 3 hari kemudian, di sebuah bangunan luar kota Seomyung, seorang tetua kultus Seomyung yang mendiami bangunannya nampak tengah menyambut kedatangan seorang tamu. Oh ya, ini agak tidak terduga. Pemimpin kelompok asasin terbaik di Kaifeng, Bambu Pol sendiri yang datang langsung kepadaku. Aku penasaran, hadiah apa yang kau punya untukku? Dengan wajah seriusnya, pemimpin asasin Bambu Pol menuturkan, Bambu Pol kami sudah memberikan banyak harta pada kultus Seomyung. Kami datang untuk mengambil hasil dari semua yang sudah kami bayar sejauh ini. Mendengar hal itu, tetua kultus Seomyung pun bertanya, Ya ampun, kalau memang begitu, kau seharusnya membuat permintaan resmi kepada kultus. Kenapa kau datang mencariku? Sembari menjatuhkan kantung hadiah yang dibawanya, pemimpin asasin Bambu Pol berkata, Sebagai salah satu dari 12 pendekar demonik di kultus Seomyung, aku perlu kekuatan dari seorang yang diantara 3 orang terhebat. Sebagai gantinya, aku sudah membawakan harta yang jumlahnya melebihi 3 kali lipat dari yang biasanya aku berikan pada kultus. Tetua kultus Seomyung pun menatapnya membalas, 3 kali lipat ya? Setidaknya, aku akan mendengarkannya. Apa permintaanmu? Sembari bersujud di sana,
Pemimpin assassin Bambu Pol yang nampak begitu emosi menimpali. Di sebuah bordel di KIP, semua assassin terbaikku dibantai. Aku mohon padamu untuk menghancurkan mereka. Insiden ini menyebabkan kerugian yang tak bisa diperbaiki lagi Bambu Polku. Aku harus membalaskan dendamku. Bahkan meski aku harus menghabiskan semua yang aku punya. Mendengar permintaannya, tetua Klo Seombyung pun bangkit mendekat sembari menuturkan. Permintaan pelenyapan untuk salah satu dari 12 pendekar demoni. Kalau kau membuat permintaan resmi pada kultus, mereka pasti akan menolakmu. Ya, mendapatkan bayaran untuk mengurus kroco. Kedengarannya bukan kesepakatan yang buruk bagiku. Baiklah, aku menerima proposalmu. Orang-orang itu, siapa nama mereka? Video ini pun diakhiri dengan ternyata tetua kultus Seombyung yang juga merupakan salah satu dari pendekar 12 demonik yang menerima permintaan pemimpin assassin Bambu Pol adalah seorang perempuan bernama Jin Gahe.